Palmer adalah seorang mantan atlet di SMA-nya yang dulu terkenal cerdas sampai pernah mendapat beasiswa untuk biaya kuliah. Tapi sayang, Palmer tersandung kasus narkoba serta kejahatan kriminal lain yang membuat dia harus mendekam di penjara. Kini beberapa tahun berlalu, Palmer diberi keringanan bebas bersyarat dan sekarang ingin memulai hidup baru dengan tinggal bersama neneknya yang bernama Vivian. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Palmer akhirnya sampai di rumah nenek Vivian yang hanya tinggal sendirian. Palmer pun langsung disambut hangat dan setelah itu segera masuk ke dalam kamar. Di kamar dari jendela, Palmer bisa melihat tetangganya yaitu anak berusia 8 tahun bernama Sam yang sedang bermain boneka dengan ibunya yang bernama Sally. Nenek Vivian ini sangat dekat dengan Sam karena setiap kali orang tua dia pergi, mereka bisa tak pulang sampai berhari-hari. Karena itulah nenek Vivian selalu menjaga Sam saat ditinggal sendirian. Esok hari, Palmer pergi berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Namun sayang, karena status mantan narapidananya tersebut, bahkan melamar jadi buruh bangunan pun ia tetap ditolak. Malam tiba, Palmer kemudian menghibur diri dengan pergi ke bar sekaligus menemui teman-teman SMA-nya dulu. Lalu setelah kangen-kangenan, tiba-tiba Sally, yaitu ibu Sam, duduk di sebelah Palmer. Awalnya Palmer cuek, tapi Sally terus menggoda dan karena selama bertahun-tahun di penjara ia tak pernah melihat satu perempuan pun, maka sepulang dari bar, mereka berdua langsung di rumah Sally tanpa takut ketahuan suaminya. Saat bangun di pagi hari, Palmer langsung memakai baju dan pergi meninggalkan Sally. Namun baru aja keluar, Palmer kepergok Sam sama nenek Vivian yang lagi ngejemur baju. Palmer hampir aja dicap jelek karena ketahuan habis keluar dari rumah ibunya Sam yang dikenal sebagai seorang pecandu narkoba. Tapi untung nenek Vivian terlihat cuek. Setelah itu nenek Vivian langsung meminta Palmer untuk mengantarkannya ke gereja. Dan yap, di situ untuk pertama kali setelah keluar dari penjara, Palmer pergi ke gereja. Namun di sana orang-orang terlihat sedang membicarakan Palmer karena status mantan narapidananya. Selesai ibadah, ia kemudian bertemu dan ngobrol dengan teman-teman lama. Ketika sedang berkumpul, mereka semua merasa aneh saat melihat Sam yang gak kayak anak-anak cowok lain. Esok hari, Palmer bersiap lagi mencari pekerjaan. Sebelum berangkat, nenek Vivian nitip belanjaan kalau nanti Palmer pulang. Malam pun tiba. Setelah seharian mencari kerja, Palmer mampir ke supermarket untuk belanja pesanan neneknya. Di situ dia gak sengaja melihat lowongan kerja di meja kasir supermarket. Tapi baru aja dia mau nanya, manajer supermarket tersebut langsung berkata bahwa lowongan sudah terisi. Seakan-akan ia mau menolak Palmer secara halus. Emosi Palmer pun meledak ketika tiba di rumah. Nenek Vivian malah menuduh kalau Palmer telah mengambil uang kembalian belanjaan tadi. Sampai akhirnya ia memutuskan pergi ke bar untuk minum-minum. Di mading bar, ia nggak sengaja melihat lowongan kerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Besoknya Palmer langsung pergi melamar yang ternyata Sam juga sekolah di situ. Di sana dia bertemu dengan kepala petugas kebersihan bernama Sips. Lalu setelah itu ia bertemu dengan kepala sekolah untuk interview. Dan sama seperti sebelumnya, kepala sekolah tersebut menolak Palmer saat tahu status dia sebagai seorang mantan narapidana. Namun Palmer langsung berusaha meyakinkan sang kepala sekolah serta memohon diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa ia kini telah berubah. Palmer juga mengatakan kalau melamar sebagai petugas kebersihan aja dia ditolak, lalu orang sepertinya harus melamar kemana lagi. Akhirnya kepala sekolah tersebut pun mau memberikan Palmer sebuah kesempatan kedua untuk dapat bekerja dan memulai kehidupan baru sebagai bagian dari masyarakat. Malam hari, Palmer, nenek Vivian serta Sam makan malam bersama. Di situ nenek Vivian lalu meminta maaf pada Palmer karena kemarin telah menuduh mengambil uang belanjaan padahal dia cuma salah ngitung. Di momen kebersamaan mereka, mendadak ada sebuah telepon masuk. Di telepon tersebut, Palmer dikabarkan bahwa dia diterima kerja. Betapa bahagia mereka bertiga karena akhirnya Palmer bisa dapat sebuah pekerjaan sebagai seorang petugas kebersihan sekolah setelah sebelumnya ia di mana-mana ditolak. Dan hari pertama Eddie Palmer sebagai petugas kebersihan pun dimulai. You need to wear this. Okay.
Air conditioner? Homer! Stop, Toby! Someone did that to your painting. Go and get a picture. Namun suatu ketika, cobaan kembali menimpa Palmer. Pagi hari, ia tak melihat nenek Vivian dimanapun. Dia merasa aneh karena tak biasanya nenek Vivian bangun kesiangan. Kemudian saat Palmer ingin membangunkannya, ternyata sang nenek telah meninggal dunia. And I was here to celebrate Vivian Palmer. So we are once again reunited with her. Setelah kepergian sang nenek, kini hari-hari Palmer ditemani dengan Sam yang setiap hari selalu mampir ke rumah. Di situ Palmer merasa risih dengan kehadiran Sam yang berperilaku tak seperti anak cowok pada umumnya. Ia juga tak sudi kalau harus mengurus anak tersebut menggantikan nenek Vivian, walaupun ia tahu Sam telah ditinggal kedua orang tuanya. Ia pun langsung membawa Sam ke kantor polisi, lalu menitipkan pada Tommy, yaitu salah satu teman polisi Palmer, serta melaporkan kedua orang tua Sam karena sudah 2 minggu menelantarkannya. You sure can't hang on to him for a little bit longer. You got the room. He ain't my problem. He's gonna have to go in the system. Alright. Leave him. Homer? Hari-hari pun terus berlalu. Kemana Palmer pergi, Sam selalu ikut bersamanya. Kemudian berita tentang Sam yang sekarang tinggal di rumah Palmer pun terdengar sampai ke sekolah. Hal itu membuat guru Sam, yaitu Ibu Maggie, berkunjung ke rumah Palmer untuk melihat keadaan Sam. Di situ Bu Guru Maggie berkata bahwa ia bersyukur ada orang yang masih peduli dengan Sam setelah ditelantarkan kedua orang tuanya. Bu Guru Maggie juga memberikan nomor handphone pada Palmer jika suatu waktu ia membutuhkan bantuan dalam mengurus Sam. Malam hari, Palmer bingung kenapa Sam sangat bau. Ternyata ia baru tahu kalau Sam belum mandi karena nggak berani ke kamar mandi sendirian. I'm right here. I'm watching TV. Okay. I'm ready to get out! Here. Alright. Do you miss him? Esok hari setelah pulang sekolah, istri Tommy, yaitu teman polisinya Palmer yang anaknya adalah teman sekelas Sam, meminta izin pada Palmer mengajak Sam ke rumah untuk bermain bersama anaknya. Setelah pulang kerja, Palmer pun pergi menjemput Sam. Awalnya Palmer cuma pengen nunggu di luar karena dia tahu mereka semua di dalam lagi main masak-masakan. Gak mungkin seorang cowok maco dan mantan preman yang baru banget keluar dari penjara kayak dia mau ikut main masak-masakan sama mereka. Nggak mungkin. Pokoknya nggak bakalan mungkin. Hey, Palmer. Hey, Sam. Look, it is tea time. See? Careful, Palmer. It's hot. Pinkies, please. Pinkies up. I love it. I think I'll have a little more. Beberapa waktu kemudian, Palmer mengajak Sam menonton sebuah pertandingan football karena Palmer merasa jika Sam lebih sering melihat hal-hal maco, maka dia bisa berubah menjadi seperti anak cowok pada umumnya. Setelah sampai di sana, ternyata mereka berdua juga bertemu Bu Guru Maggie yang saat itu sedang membuka kedai di pinggir lapangan. Ibu guru itu lalu mengajak Sam untuk pergi jalan-jalan menghabiskan akhir pekan besok sambil bermain bowling. Namun di situ Sam langsung memohon agar Palmer mau ikut dengan mereka.
Karena terus memaksa, akhirnya Palmer pun terpaksa ikut. Saat pertandingan dimulai, Palmer berharap Sam bisa menyukainya dan perlahan demi perlahan bisa mulai berubah. Tapi ternyata di situ Sam justru lebih tertarik sama para cewek-cewek cheerleaders yang lagi ngedance. Dan esok hari mereka bertiga bermain bowling bersama. Di sana, Palmer nggak hanya semakin dekat dengan Sam, tapi juga semakin akrab dengan ibu guru Maggie. Setelah itu, hari-hari Palmer dan Sam selalu mereka lewati bersama, seperti sepasang ayah dan anak. Mulai dari mengantarkannya ke sekolah, merayakan ulang tahun bersama, One left. I hope you like it. It's actually called a ukulele, and I'll show you. G, C, E, A. Dog has Wow. minum di kafe bersama, Throw that sugar, are you? Alright. Tucked in there. Early, huh? serta tak lupa Palmer juga setiap minggu harus selalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kegiatan terbarunya karena statusnya yang masih bebas bersyarat. Namun momen kebahagiaan tersebut tiba-tiba berubah ketika Palmer membaca sebuah surat wasiat nenek Vivian. Ternyata di situ tertulis bahwa bila nenek Vivian meninggal dunia, maka ia akan menyumbangkan seluruh rumah serta seluruh hartanya untuk gereja. Palmer sangat terkejut membaca surat itu. Ia langsung menelpon notaris untuk memastikan wasiat tersebut, dan notaris itu pun membenarkan apa yang tertulis di surat, lalu menjelaskan kalau Palmer harus segera pindah 1 bulan setelah rumah terjual. Ia juga hanya akan mendapatkan $5.000 dari uang hasil penjualan rumah nenek Vivian. Keesokan harinya, Sam dibully oleh bocah-bocah lain di sekolah dengan sebutan homo. Palmer yang kebetulan melihat kejadian itu pun langsung mengancam bocah tersebut agar tak mengganggu Sam lagi. Sehari sebelum perayaan pesta Halloween yang akan diadakan di sekolah, saat ia mengajak Sam pergi ke toko baju untuk membeli kostum, tapi di situ Sam malah memilih sebuah kostum peri berwarna pink. Mendengar ucapan Sam tersebut, Palmer pun muak lalu langsung menasihati Sam kalau anak cowok itu nggak pakai baju berwarna pink dan nggak ada satupun anak cowok yang memakai kostum peri. Palmer juga mengatakan kalau anak cowok itu seharusnya memakai kostum pangeran. Pokoknya Palmer di situ benar-benar muak sama Sam. Ia terus berusaha menjelaskan pada Sam sejelas-jelasnya. Dan setelah semua penjelasan panjang lebar tersebut, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membeli. You ready for Halloween? Yep, can't wait. Esok hari di sekolah, Sam lagi-lagi kena bully sama teman-temannya karena kostum yang ia gunakan sangatlah aneh. Gak lama kemudian Bu Guru Maggie datang memakai kostum kepala sekolah lengkap dengan kumisnya. Di depan kelas, ia lalu mengatakan kalau di hari perayaan ini, setiap anak bebas menjadi apapun yang mereka mau, serta bebas memakai kostum apapun yang mereka inginkan. Mendengar omongan Bu Guru Maggie, Sam yang tadinya sedih menjadi percaya diri dan ceria lagi. Malam hari, Sam bersama Palmer merayakan pesta Halloween di rumah Bu Guru Maggie. Setelah Sam tertidur, mereka berdua mabuk bareng sambil bercerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Di situ Maggie penasaran kenapa Palmer bisa dipenjara. Ia pun menceritakan semuanya pada Maggie. Dulu, Palmer harus pensiun dini dari karirnya sebagai pemain football akibat cedera parah. Karena depresi, ia pun mulai mengkonsumsi narkoba. Saat tak punya uang, ia lalu merampok rumah temannya yang terkenal kaya. Namun di malam itu Palmer kepergok ayah temannya. Karena panik, ia langsung memukuli ayah temannya tersebut hingga nyaris mati.
Beberapa saat kemudian ia tertangkap polisi dan dipenjara selama 12 tahun. Kini ia merasa telah menjalani hukuman dari perbuatannya dulu, serta akan mencoba berubah menjadi orang yang lebih baik. Hari demi hari berlalu. Maggie sekarang sudah semakin dekat dengan Palmer. Maggie juga sering datang ke rumah Palmer walaupun Sam gak ada. Tapi saat sedang berduaan di rumah, mereka berdua kaget ketika melihat Sam tiba-tiba berlari masuk sambil menangis. Di dalam kamar, Palmer dan Maggie menanyakan apa yang terjadi. Sam kemudian bercerita bahwa ia dibully lagi. Mendengar itu, Palmer pun menyuruh Sam untuk melawan bocah-bocah nakal tersebut. Tapi di situ Sam mengatakan kalau yang membulinya kali ini bukanlah bocah-bocah, melainkan teman-temannya Palmer sendiri, yaitu para orang dewasa. Mendengar ucapan Sam tersebut, kemarahan Palmer pun langsung memuncak. Get up! Somebody looking at you. Okay? Keesokan harinya, Palmer dan Sam yang sedang membuat surat untuk klub acara kartun favoritnya dikejutkan dengan kedatangan Sally yang langsung membawa Sam. Palmer pun hanya bisa merelakan kepergiannya tanpa bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun juga Sally adalah ibu kandung Sam. Namun gak lama setelah Sam tinggal bersama ibunya, Palmer kaget saat melihat Dinas Perlindungan Anak datang ke rumah Sam lalu membawanya pergi. Palmer pun dengan cepat menyusul Sam, namun saat sampai di kantor Dinas Perlindungan Anak, ia tak diizinkan untuk membawa Sam pulang. Bahkan nemuin Sam aja Palmer nggak dibolehin karena statusnya yang masih dalam masa bebas bersyarat dinilai berbahaya bagi anak-anak. Di situ Palmer diberitahu bahwa hanya wali resmilah yang bisa bertemu Sam. Sepulang dari sana, Palmer kemudian menemui Sally. Ia memberikan sejumlah uang agar Sally mau membuat surat pernyataan untuk menjadikan Palmer wali resmi Sam, yang artinya Palmer akan menjadi orang tua angkat Sam. Mendengar itu, Sally pun langsung menolak. Namun di situ Palmer terus berusaha meyakinkan Sally serta berjanji untuk menjaga Sam sebaik mungkin. Palmer juga menjelaskan kalau dengan kondisi sebagai seorang pecandu narkoba sekarang, Sally tak akan bisa merawat Sam dengan baik. Tapi pada akhirnya Sally tetap menolak dan mengusir Palmer. Esok hari saat di persidangan, Palmer bersama Maggie berusaha meyakinkan Bu Hakim untuk menyetujui permintaannya menjadi orang tua angkat Sam. Namun setelah membaca riwayat Palmer yang pernah terlibat kejahatan kriminal, hakim tersebut pun menolak dan akan tetap memasukkan Sam ke panti asuhan karena dinilainya lebih aman. Palmer di situ terus memohon pada sang hakim dengan mengatakan kalau dia tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara. Karena ketika di usia 5 tahun, ibu Palmer pergi meninggalkannya. Sedangkan sang ayah meninggal dunia saat ia SMA. Semenjak itu, ia selalu tinggal bersama nenek Vivian dan kini sang nenek juga telah meninggal dunia. Karena itulah, dia bisa merasakan bagaimana rasanya kesepian seperti apa yang dirasakan Sam saat ini. Namun tiba-tiba Sally masuk dan langsung berusaha meyakinkan sang hakim seperti apa yang Palmer lakukan barusan. Mendengar permohonan dari kedua belah pihak, akhirnya sang hakim pun memutuskan untuk mengabulkan permohonan Sally membawa pulang Sam dari Dinas Perlindungan Anak dan menolak permohonan Palmer menjadi orang tua angkat Sam. Esok hari, Palmer lagi-lagi mendengar keributan di rumah Sam. Bahkan kali ini ayah tiri Sam sampai melakukan kekerasan pada Sam dan ibunya yang sedang mengkonsumsi narkoba. Palmer di situ membawa Sam pergi berkeliling tanpa arah. Ia tak tahu harus kemana dan hanya bisa terus berjalan memutari kota sampai situasi dirasa mulai tenang. Namun saat ia menelpon Maggie, ternyata Maggie memberitahukan bahwa dia saat ini sedang dikejar polisi karena Sally melaporkannya atas tuduhan penculikan anak. Mendengar itu, Palmer pun memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya
dan membawa Sam kembali. Everything's gonna be okay. Alright? Come on. Look, she ain't in any shape. I'm so sorry. All right, Eddie. Are you okay? Did he hurt you? No, Sammy, no! No, Sammy, Maybe they let you out too soon. I love you. I got you. Your mama loves you. I'm going to. No! Sammy, Go to your mama, Sam. It's okay. Keesokan harinya, Palmer dibebaskan karena Sally telah mencabut laporannya. Di rumah, Palmer, Maggie, serta Sam terlihat sedang bermain bersama. Kemudian Sally datang, ia lalu meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Sam. Di momen itu, Sally menjelaskan pada Sam bahwa setelah kejadian kemarin, ia melihat bagaimana Sam sangat menyayangi Palmer seperti ayahnya sendiri. Karena itulah, mulai sekarang, Sally menyerahkan hak asuh Sam pada Palmer karena ia sadar dengan kondisinya yang sekarang, ia nggak akan bisa merawat Sam dengan baik. Sally juga berjanji pada Sam kalau ia akan menjalani rehabilitasi dengan sebaik-baiknya agar bisa bersih dan menjadi wanita yang lebih baik lagi. Semenjak itu, kini Palmer telah resmi menjadi orang tua Sam. Yeah. Come here, give me a hug. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Palmer mengantar Sam pergi sekolah. Namun di pagi itu, sebelum Palmer memulai pekerjaannya, ia dipanggil kepala petugas kebersihan sekolah. Kepala petugas kebersihan sekolah tersebut kemudian memberikan Palmer sebuah kunci gudang yang ketika di awal dia mulai bekerja, ia tak pernah diizinkan memasuki gudang. Kunci itu mungkin bagi orang lain hanyalah sebuah kunci gudang biasa. Namun baginya, kunci itu sangatlah berharga karena setelah selama ini hidup dalam status mantan narapidana, kunci tersebut baginya merupakan sebuah kunci kepercayaan. Kini rumah nenek Vivian telah laku terjual. Palmer dan Sam terlihat sedang mengemasi barang-barang mereka untuk segera pindah tinggal ke rumah Bu Guru Maggie. Namun kemudian Palmer memberikan Sam sebuah surat balasan yang sebelumnya ia kirimkan untuk acara kartun favorit Sam. Di surat balasan itu tertulis bahwa Sam kini telah resmi terdaftar dan tergabung dengan klub kartun favoritnya. Film berakhir.